Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Riza. Saya angkatan 2016. Eh, saya sekarang bekerja di PT Ungaran Sari Garmen sebagai staf IG. Alhamdulillah sudah 2 bulan dan 7 bulan setelah saya menganggur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Tirta Pamungkas. Saya alumni Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016. Nah, di sini saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen, yaitu PT Ungaran Sari Garmen, yang tepatnya ada di Ungaran. Halo teman-teman teknik industri dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Gufran Adi Pramana. Saya berasal dari Wonogiri, merupakan alumni teknik industri UMS angkatan 2016. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan garmen yang bergerak di bidang ekspor, yaitu PT Ungaran Sari Garmen pada divisi Industrial Engineering. Ada beberapa tantangan-tantangan yang saya hadapi selama masa pandemi. Yang pertama itu sulit dalam berkomunikasi dengan dosen untuk ketemu tatap muka seperti itu. Harus melakukan janjian melalui Google Meet atau Zoom seperti itu. Dan dari kekurangan atau hambatan-hambatan yang didapat pada saat masa pandemi itu, kita bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak. Kita bisa mengikuti pelatihan secara online, kita mempunyai waktu luang yang lebih banyak, ya walaupun tugas di rumah lebih banyak sih, jelas. Kita bisa, mungkin kalian bisa melakukan part time selama masa kuliah online seperti itu. Banyak waktu-waktu yang bisa kalian gunakan, manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi kalian. Oke, di sini tantangannya itu memang cukup banyak yang dihadapi bagi saya sendiri, terutama pandemi ini menyerang di masa akhir-akhir perkuliahan saya, yang sedikit mengganggu perkuliahan. Sebagai contoh, untuk konsultasi dengan dosen pembimbing aja susah, untuk mengambil judul TA susah, untuk bertemu dengan teman-teman pun juga susah. Nah, di sini efek atau dampak dari COVID sendiri malah membuat kuliah itu menjadi daring. Semuanya serba online, itu menurut saya sedikit lebih ribet daripada yang offline. Nah, di sini juga menimbulkan tentang kemalasan mahasiswa untuk konsul, untuk belajar, untuk mengerjakan tugas atau yang lain sebagainya. Nah, yang solusi yang dilakukan yaitu tetap kita harus melawan rasa malas itu untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, jika dirasa perkuliahan online itu kurang, silahkan teman-teman mengikuti pelatihan seperti pelatihan K3, pelatihan menggambar, atau pelatihan apapun itu yang ada hubungannya dengan teknik industri lah. Nah, seperti itu. Pentingnya mengikuti sebuah organisasi. Kenapa sih saya mengatakan penting? Karena organisasi itu kita mengimprove atau meningkatkan keterampilan dalam berkehidupan sosial. Selama perkuliahan kalian tidak mendapatkan hal itu, kalian mendapatkan secara hard skill-nya, tapi kalian tidak mendapatkan soft skill. Nah, dalam organisasi ini kalian bakal benar-benar baru atau menemukan sebuah permasalahan, bagaimana berhubungan dengan orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang biar mereka tidak tersinggung. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya dapat mengatakan penting sih mengikuti organisasi, karena cukup atau dapat mengembangkan diri dengan cara yang lebih bebas, atau intinya tuh di organisasi itu kalian tuh bisa mengekspresikan diri sendiri itu lebih leluasa, bisa berpikir kritis, bisa menyampaikan pendapat seperti itu. Dan ada beberapa manfaat ikut organisasi. Ya, menurut saya itu saya bagi menjadi 6 atau 7 manfaat. Nah, di sini manfaat yang pertama yaitu bisa membangun relasi. Jadi teman-teman ikut organisasi internal itu yang dimaksud internal adalah himpunan atau KAMA, atau yang sering kita sebut KMTI, itu dapat membangun relasi, bisa lebih dekat dengan angkatan atas atau bisa lebih kenal dengan teman-teman dari kelas yang lain. Ataupun lebih bagusnya ikut organisasi eksternal yaitu IMT, itu sangat bisa untuk membangun relasi untuk teman-teman dari kampus lain seperti itu. Terus yang kedua,
menguatkan mental dan bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu jadi ketika ikut organisasi itu mental kita diasah dan bisa sedikit membuat kita bijaksana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi di dalam organisasi atau di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam perkuliahan. Yang ketiga, menambah wawasan. Itu pasti, yang awalnya kita nggak tahu apa-apa tentang organisasi, kita join organisasi internal maupun eksternal, kita lebih tahu tentang apa itu proker, apa itu tanggung jawab, apa itu fungsi dan lain sebagainya, apa itu persidangan dan lain sebagainya lah. Yang nomor 4, dapat mengembangkan public speaking. Jadi di sini kita dapat ikut organisasi itu kita dapat mengembangkan public speaking. Nek orang arti public speaking ya cara ngomong lah. Ya, jadi di sini teman-teman dapat mengembangkan cara berbicara, cara untuk melobi itu seperti apa, cara untuk berbicara di persidangan itu seperti apa, cara berbicara di depan umum seperti apa. Nah, itu sangat berpengaruh di organisasi untuk mendapatkan hal tersebut. Yang kelima, belajar untuk memanage waktu, yaitu membagi waktu. Nah, di organisasi itu kalau benar-benar Anda itu detail atau Anda menyadari Anda itu dapat membagi waktu antara keluarga, organisasi, kuliah, mata pelajaran, ataupun dengan pacar atau bibian dan lain sebagainya. Nah, itu kalian itu benar-benar harus bisa memanage waktu sebaik mungkin untuk supaya semuanya berjalan dengan lancar. Yang keenam, menciptakan pemikiran yang terbuka atau kritis. Jadi di sini di organisasi kita dapat menerima sudut pandang yang cukup berbeda dari orang lain, bahwasanya untuk ternyata ada sih orang yang sudut pandangnya itu lebih bagus daripada kita atau mungkin lebih benar daripada kita. Nah, itu supaya pemikiran kita terbuka bahwa kalau ada permasalahan itu nggak hanya menurut ego kalian aja gitu loh, kayak harus dengan cara kalian, padahal ada cara yang lebih bagus dari teman kalian. Nah, itu pemikiran kita lebih terbuka. Yang terakhir adalah keluar dari zona nyaman, itu paling penting. Pentingnya suatu organisasi pada saat berkuliah tentu sangat penting sekali, karena dalam organisasi teman-teman dapat mempelajari atau mendapatkan soft skill yang tidak kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Dulu di tahun pertama saya kuliah, saya merupakan mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kuliah pulang dan mahasiswa kuda-kuda, kuliah dolan, dan itu menurut saya sangat membosankan sekali. Kemudian di tahun 2018 saya memutuskan untuk mendaftarkan diri di KMTI UMS sebagai staf bidang kewirausahaan. Di situ saya sebisa mungkin untuk mengikuti semua kegiatan dan semua program kerja yang dilakukan oleh KMTI UMS. Terus untuk tahun selanjutnya di tahun 2019 saya diamanai sebagai Kepala Departemen Ekonomi dan Bisnis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik atau BMFT UMS, di mana di situ saya dapat mendapatkan suatu manfaat ya, tentunya tentang relasi, yang dimana relasi saya dapat lebih banyak di lingkungan Kama FT, di lingkungan fakultas lain, dan bahkan di universitas lain juga. Terus kenapa teman-teman harus ikut organisasi? Karena dalam organisasi teman-teman dapat mengembangkan diri kalian. Tentunya secara tidak langsung teman-teman dapat berkomunikasi dengan baik, terus bekerja sama dengan tim. Kemudian teman-teman dapat melakukan suatu program kerja yang di situ nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya belum mengikuti organisasi, segeralah daftarkan diri kalian, karena itu dapat bermanfaat bagi kalian di
di waktu yang akan datang. Terus bagi teman-teman yang sudah ada di organisasi, maka jalani semaksimal mungkin. Yang saya rasakan saat ini adalah ketika kita melakukan banyak komunikasi, berkenalan dengan orang lain, nah kita akan banyak sharing-sharing, terutama kalau dalam bagi saya adalah sharing-sharing pekerjaan, lowongan pekerjaan itu saya sangat mendapatkan banyak sekali manfaat dari organisasi. Solidaritas yang seperti apa dulu? Kalau di solidaritas di kampus itu biasanya tuh lebih mengarah ke yang negatif-negatif. Soalnya di pengalaman saya solidaritas di kampus itu seperti kayak saya nggak masuk dan lain sebagainya, atau bolos atau apa, itu teman-teman itu langsung neakan. Itu salah satu bentuk solidaritas. Tapi kalau untuk di dunia kerja, solidaritasnya lebih baiknya jika di perusahaan kalian ada lowongan, silahkan kasih ke teman kalian, atau mungkin teman kalian diajak bekerja untuk di perusahaan yang sedang Anda untuk bekerja. Intinya kayak elokan gue koncomu, mungkin koncomu foto-fotonya nyambut gawe. Seperti itu adalah salah satu bentuk solidaritas yang menurut saya sangat positif. Saya juga dulu aktif di kegiatan belati, dengan mengikuti supporteran, dengan mengikuti arah-arahan, dan mengerahkan mahasiswa untuk mensukseskan acara KMTI UMS juga. Dan di situ timbul suatu solidaritas yang harusnya dapat tergabung oleh semua kalangan mahasiswa di teknik industri UMS tentunya. Jadi untuk teman-teman teruslah berproses, karena nanti dengan ikut organisasi kalian juga dapat mencantumkan organisasi tersebut di CV kalian ketika melamar kerja. Terus dengan pengalaman yang kalian dapatkan juga dapat berguna juga di dunia kerja, karena di dunia kerja kan berasal dari background yang berbeda-beda, terus berasal dari daerah yang berbeda-beda, maka teman-teman dapat beradaptasi dengan cepat ketika nanti teman-teman sudah bekerja. Yang pertama yang jelas adalah kompetensi. Ketika kalian mempunyai pengalaman dalam berorganisasi, kalian sudah biasa berbicara dengan orang asing atau dengan orang baru. Nah, itu adalah salah satu nilai positif yang kalian dapatkan ketika kalian mengikuti organisasi. Yang kedua, ketika kalian pandemi seperti ini, sebisa mungkin manfaatkan waktu-waktu luang kalian. Jangan kurangi seperti nongkrong boleh, tapi kurangi. Kalian tingkatkan, kayak misalkan belajar ngambil tes TOEFL, bahasa Inggris seperti itu, atau K3 mungkin kalau perlu, itu nggak apa-apa, itu sangat menunjang untuk kalian di dunia pekerjaan nanti. Nah, di sini ada 4 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kemampuan soft skill atau hard skill, yaitu kemampuan diri kita sendiri harus sangat benar-benar dipersiapkan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, usaha. Dan yang paling penting adalah orang dalam. Tanpa orang dalam, kalian nggak bisa, susah untuk cari kerja. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya belum mengikuti organisasi, segeralah daftarkan diri kalian, karena itu dapat bermanfaat bagi kalian di waktu yang akan datang. Terus bagi teman-teman yang sudah ada di organisasi, maka jalani semaksimal mungkin, terus tanggung jawab semaksimal mungkin, karena itu nanti akan menjadi suatu buah yang akan kalian petik sendiri dan bermanfaat bagi kalian di waktu yang akan datang. Jadi pesan dari saya, ikuti kuliah sebaik-baiknya, jangan kecewakan orang tua kalian yang sudah membayar kalian kuliah. Terus di sisi lain kalian juga harus mengembangkan diri kalian dengan ikut organisasi. Semangatlah dalam berproses, jaga solidaritas satu angkatan maupun satu alma mater teknik industri UMS, dan selalu semangat.
Mungkin itu sekian sedikit dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tetap komando dan salam Unity.